Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Apakah kalian sudah siap? Oke, sekarang kita akan lipat tangan, tutup mata. Kita akan buka ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan, Kau telah membangunkan kami dari pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami ingin mulai pada sekolah minggu ini Tuhan, berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami ingin memuji, muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya kami Tuhan berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Oke, saatnya kita memuji Tuhan dengan 2 lagu pujian, yaitu Aku Anak Raja dan Dalam Nama Yesus. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Bang Uco yang minggu yang indah ini tentunya akan membawakan sebuah firman Tuhan yang bertemakan tentang keselamatan. Namun sebelum kita untuk lanjut ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman ini bisa membuka hati dan pikiran kami untuk lebih baik lagi dan menjadi seluruh dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, keselamatan. Kira-kira apa sih keselamatan itu bagi adik-adik? Mungkin kalau kita mendengar kata keselamatan, kita akan berpikir bahwa keselamatan itu saat kita selamat dari maut. Contohnya ada orang kecelakaan lalu dia selamat. Nah, ada juga yang selamat saat pertempuran. Contohnya saat berperang, tentara-tentara selamat dari pengepungan. Tapi keselamatan yang dimaksud Bang Uco itu bukan keselamatan yang seperti itu adik-adik. Nah, pasti kalian pengen tahu kan keselamatan itu seperti apa yang dimaksud oleh Bang Uco. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, Bang Uco punya sebuah video animasi tentang keselamatan. Tolong dengarkan ya. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita pergi ke surga suatu hari nanti.
Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk surga? Banyak orang berkata, kita harus berbuat baik, kita harus rajin beribadah, taat kepada orang tua, rajin berdoa, dan lain sebagainya. Tapi harus sebaik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentunya kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu seperti rajin membaca kitab suci, rajin berdoa, rajin membaca, atau rajin melakukan perintah yang lain-lain. Surga juga tidak didapatkan karena kita layak atau kita pantas menerimanya. Seperti contohnya mendapat anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi walaupun surga itu gratis, tidak semua orang itu bisa masuk ke surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Oleh karena itu, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu hal yang baik, tapi kita tidak mau melakukannya, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tetapi kita tidak melakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita dan membuat kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan semakin banyak. Dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk ke dalam surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur. Kita tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat tubuh kita. Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti kalau ditimbang dosa dan perbuatan baik saya sehingga saya bisa masuk ke dalam surga. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena untuk masuk ke surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Sama seperti 1 telur yang busuk sudah mencemari semua adonan yang baik. Demikian juga satu dosa yang kita lakukan sudah mencemari semua kebaikan kita, dan kita tidak bisa masuk ke surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi dan tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Ia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak, tetapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, inilah hukuman bagi orang yang berdosa. Nah, yaitu disiksa di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Bagaimana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu? Nah, apakah kamu melihat masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak mau menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Nah, bagaimana kasih dan Allah keadilan bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu.
ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Ia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu hari ada rakyatnya yang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan, dan Syamila menjadi marah. Lalu ia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum cambuk 50 kali. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap, tetapi yang mengejutkan, yang mencuri itu adalah ibunya Syamila sendiri. Syamila bingung apa yang ia harus lakukan, karena tentu ia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, Syamila harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana, ia melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu ia membuka jubahnya, lalu ia memakaikan kepada ibunya, dan dia menggantikan ibunya dengan cara dicambuk 50 kali. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tetapi sekaligus ia menunjukkan keadilan bagi semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Bagaimana adik-adik? Tentunya kalian sudah menonton video animasi yang Bang Ucok telah tayangkan tadi. Nah, seperti yang di ayat terakhir di Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tentunya kita sebagai anak Allah, kita tidak boleh terlena karena Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tapi untuk bentuk terima kasih kepada Allah, kita harus menjadi pribadi yang baik, menjadi anak Allah yang baik, yang menjalankan firman Tuhan, selalu berdoa, dan baik kepada sesama kita, agar keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita itu tidak sia-sia. Jadi tetap menjadi anak Tuhan Yesus yang paling baik. Nah, adik-adik sudah mengerti firman hari ini? Sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau akhiri sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Bapa. Terima kasih telah menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan berkati supaya setiap firman yang adik-adik dengar ini Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan adik-adik di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.